Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Teori Sastra yang akan memaparkan materi yang berjudul Pendekatan Ekspresif. Apakah pengarang betul-betul mati? Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota yang pertama ada Ara Nur Hasanah dengan NIM 74 dan Putri Cahyani dengan NIM 96. Langsung saja yuk, pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh Ara. Tetapi yang melekat dalam sistem ini adalah unsur-unsur pembubarannya. Rektorika kuno telah mewariskan kritik tidak hanya tekanannya pada mempengaruhi penonton, tetapi juga karena perhatian utamanya adalah dengan mendidik orator. Perhatian rinci pada kekuatan dan aktivitas pembicara sendiri, sifatnya atau kekuatan dan kejeniusan bawaan yang dibedakan dari budaya dan seninya, dan juga proses penemuan watak dan ekspresi yang terlibat dalam wacana. Halaman 21. Cara berpikir ini, di mana seniman sendiri menjadi elemen utama yang menghasilkan baik produk artistik maupun kriteria penilaiannya. Saya sebut teori seni ekspresif, menetapkan tanggal di mana sudut pandang ini menjadi dominan dalam teori kritis, seperti menandai titik di mana orange menjadi kuning dalam spektrum warna harus menjadi prosedur yang sewenang-wenang. Halaman 22. Secara umum, kecenderungan sentral dari teori ekspresif dapat diringkas sebagai berikut. Sebuah karya seni pada dasarnya adalah internal yang dibuat eksternal, dihasilkan dari proses kreatif yang beroperasi di bawah dorongan perasaan dan mewujudkan produk gabungan dari persepsi, pikiran, dan perasaan penyair, sumber utama dan pokok bahasan puisi. Oleh karena itu, adalah atribut dan tindakan dari pikiran penyair itu sendiri. Atau jika aspek dari luar, maka ini hanya saat mereka diubah dari fakta menjadi puisi oleh perasaan dan operasi pikiran penyair. Halaman 22. Membedakan penyair menjadi dua kelas, penyair yang lahir dan penyair yang dibuat, atau penyair secara alami dan penyair berdasarkan budaya. Halaman 24. Kualitas tertinggi dari sebuah karya ternyata kualitas yang tercermin dari penulisannya. Halaman 73. Seringkali, cara menyamarkan perasaan rahasia pengarang, hal itu membuatnya cukup terbuka untuk dilihat publik dan tabir, seolah-olah tiba-tiba tersingkir. Semua kasih sayang dan emosi jiwa, impulsnya yang tiba-tiba, gerakannya yang terburu-buru, dan ketidakteraturannya ditampilkan secara mencolok. Penekanan pada agitasi kekerasan, perasaan rahasia dan penyingkapan diri dan penggunaan konsep teologis dari wacana terselubung niscaya mendorong konsep. Halaman 78. Raksasa pasca diluvian, menurut Vico, didominasi oleh indera dan imajinasi, bukan oleh nalar. Dan cara berpikir pertama mereka adalah bergairah, animistik, partikularistik, dan mitos, bukan rasional dan abstrak. Oleh karena itu, mereka pada dasarnya adalah penyair yang luhur. Karena kalimat puitis dibentuk dengan indera nafsu dan afeksi, berbeda dengan kalimat filosofis yang dibentuk oleh refleksi dan penalaran. Halaman 80. Hasilnya, lagi dan lagi adalah menempatkan pengarang di pusat teori dan menjadikan efek moral dan kesenangan pada penonton sebagai produk sampingan yang menguntungkan dari ekspresi perasaan spontan pengarang. Halaman 89. Ketika penyair dalam keadaan antusias, pikiran dan perasaannya tak tertahankan, uream keluar dalam perkataan, dan dia mengalihkan semua perhatiannya pada apa yang terjadi di dalam jiwanya, melupakan keadaan luar yang mengelilinginya. Dengan penyerapan diri ini, penyair menjadi tidak hanya menyadari dunia luar, tetapi juga untuk pendengarannya yang sebenarnya. Halaman 89. Werther Götz, Lucien Friedrich Schlegel, William Lovell dari Tieck, dan Reine Chateaubriand di Inggris. Bagaimanapun, pengarang biasanya memilih untuk memproyeksikan dirinya dalam medium syair. Itu mudah ditemukan oleh pembaca kontemporer bahwa pahlawan Byron memiliki aspek kepribadian daimoniknya sendiri.
halaman 98. Pembaca menelusuri keberadaan puisi atau ekspresi emosi di dalam seni non-sastra secara bergantian. Mendefinisikan kembali genre puisi berdasarkan jenis perasaan yang mereka ungkapkan, dan mengusulkan perbedaan mendasar atas dasar yang terkait antara apa yang disebut Goebbels sebagai penyair primer dan penyair sekunder, halaman 148. Perbedaan dalam fungsi logis dan kriteria antara ekspresif bahasa puisi dan bahasa deskriptif sains. Semantik puisi bagaimanapun dieksplorasi dengan lebih jelas, detail, dan meyakinkan oleh seorang penulis kontemporer yang telah benar-benar hilang dari pandangan dalam sejarah kritik dan teori linguistik. Halaman 149. Kita adalah penyair. Setiap saat ketika pikiran kita adalah pembuatnya. Halaman 154. Teks disebut ekspresif bila tujuannya terutama untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, pengalaman, dan pendapat pengarang. Teks ekspresif juga memberi informasi tentang dunia nyata dan juga ditujukan kepada pembaca. Namun fungsi utamanya adalah penyajian diri si pengarang. Contoh teks ekspresif ialah buku harian atau pojok di surat kabar dan majalah. Di dalamnya pengarang menghadapi apa yang dilihat sekelilingnya dengan cara yang sangat pribadi. Halaman 54. Teks ekspresif sastra diwakili oleh sajak lirik, cerita bentuk akuan, dan novel surat. Namun di sini masalahnya lebih rumit. Memang dalam teks-teks tersebut ada pengungkapan rasa, tetapi tokoh aku tidak dapat kita samakan dengan pengarang. Halaman 54. Jadi bisa dikatakan dunia pengarang memang sering dianggap sebagai dunia yang lain. Dunia yang selesai ketika sebuah teks sastra telah tiba di tangan pembaca. Banyak pembaca yang juga secara ekstrim menganggap pengarang telah mati. Teks sastra adalah teks otonom, namun pandangan ini dapat berubah jika memandang teks sastra sebagai teks sejarah yang mencerminkan pengalaman tentang sebuah masyarakat yang melandasinya dan pengalaman realitas pengarang, walaupun mungkin tanpa dalam remang-remangan. Karya sastra memang sebuah karya imajinatif yang berada pada saluran fiksi dan estetika. Namun untuk memahaminya, pembaca memerlukan sebuah sistem dan aturan untuk menjaga arus interpretasi sesuai yang diinginkan. Pembaca tidak cukup hanya menggunakan imajinasi belaka, walaupun egoisme dan latar kehidupan pribadi pembaca sangat mempengaruhi interpretasi, tetapi validitas dan reliabilitas interpretasi tetap menjadi yang utama. Sumber pojok seni. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.